Hai Good Readers, makasih buat teman-teman Good Readers yang udah ketungan sama video-video aku. Nah, sebelumnya bagi teman-teman Good Readers yang ingin berbagi kisah melalui konten storytelling ini atau yang ingin interaksi dari hati ke hati bersama aku, bisa langsung DM aku di akun Instagram @san_anggun yang ini. Kemudian bagi teman-teman Good Readers yang suka, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman Good Readers. Jadi pastikan teman-teman Good Readers udah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman Good Readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke cerita ya Readers. Oke Readers, kisah selanjutnya ini datang dari salah seorang teman-teman Readers yang kita sebut saja namanya adalah Mas Bayu. Which is Mas Bayu ini ketika masa SMA-nya itu memiliki sebuah geng yang terdiri dari 6 orang anggota laki-laki ya Readers ya. Yang pertama itu ada Mas Bayu, kemudian ada si A, si B, si C, si D, dan si E ya Readers ya. Dan keenamnya ini memiliki hobi itu sama-sama olahraga alam gitu loh Readers, olahraga di alam gitu ya. Jadi seperti rafting, atau hiking, atau wall climbing, dan berbagai jenis olahraga alam lainnya lah gitu ya. Kemudian sampai pada suatu hari Readers, mereka ini merencanakan untuk mendaki Gunung Ciremai yang ada di Cirebon. Which is Gunung Ciremai ini Readers merupakan petilasan Gunung Jati dan dulunya juga merupakan bekas camp tempat penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap masyarakat pribumi dan juga yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap tentara Belanda yang masih tersisa di Indonesia pada saat itu ya Readers. Jadi kan ketika zaman penjajahan itu dari tentara Belanda ke tentara Jepang itu kan ada masa peralihannya ya. Nah di sana dulu tentara Jepang itu menyiksa para masyarakat pribumi dan juga tentara-tentara Belanda yang masih tersisa di sini. Oke Readers, yang masih tersisa di Indonesia gitu ya Readers. Nah kemudian gunung ini berketinggian kurang lebih 3078 mdpl dan berada di dalam kawasan taman wisata yang luasnya kurang lebih 15.500 hektar. Nah, waktu itu Readers mereka ini berangkat sengaja memilih jalur Linggarjati karena digadang-gadang jalur Linggarjati ini merupakan jalur yang paling advance gitu loh Readers. Jadi hanya bisa didaki oleh para pendaki yang sudah pro lah gitu ya pada saat itu, dan mereka pun memilih jalur Linggarjati tersebut. Dan sampailah mereka di sana pada waktu zuhur. Jadi dalam proses naiknya itu tidak adalah kejanggalan-kejanggalan yang begitu berarti yang mereka lalui gitu ya Readers ya. Nah FYI ya Readers, di antara mereka berenam ini itu yang paling bisa dikatakan paling soleh dan sekaligus yang nge-lead mereka jadi leadernya mereka itu adalah si A ini. Jadi ketika waktu zuhur mereka sampai di sana, si A ini pun langsung mengumandangkan azan dan langsunglah mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sana. Nah setelah sholat zuhur berjamaah itu Readers, jadi waktu itu si Mas Bayu ini kemudian sama si A ini masih kayak zikir-zikir kemudian berdoa gitu ya Readers. Kemudian si B, si C, dan si D itu mereka langsung ngerebus air untuk bikin mie yang di dalam cup itu loh Readers. Nah coba kalau seandainya ini udah AdSense kan aku bisa endorse, jadi tolong di subscribe ya Readers ya. Mie di dalam cup gitu kan, sekalian nyeduh kopi juga gitu. Sedangkan yang si E ini Readers, dia itu mendengar ada segerombolan para pendaki lagi, which is itu adalah rombongan para bule-bule gitu Readers. Jadi dia langsung assalamualaikum gitu lah ya. Selesai sholat, dia langsung ambil handphonenya dan dia langsung menuju rombongan yang bule-bule itu. Probably he was said, do you want to take a picture with me gitu lah ya. Nah setelah itu Readers, selesainya Mas Bayu ini tadi berdoa, kemudian si A tadi berdoa, si B, si C, dan si D juga udah selesai mempersiapkan makan dan minum mereka. Si E juga sudah kembali dari rombongan bule-bulenya itu. Mereka pun membentuk sebuah lingkaran yang terdiri dari 6 orang itu kan. Kemudian mereka lanjutlah makan sambil ngopi, menikmati pemandangan gitu ya. Dan ya rombongan bule-bule tadi juga membuat sebuah lingkaran gitu, terus makan-makan, foto-foto lah mereka di sana gitu kan. Ketika mereka sedang makan itu Readers, mereka mendengar suara jeritan dari arah tempat datangnya para pendaki itu ya Readers ya, dari arah sana gitu kan. Mereka mendengar ada suara jeritan yang jangan kayak gitu ya Readers ya. Dan waktu itu langsunglah si Mas Bayu kemudian dan teman-teman ini langsung berlari ke sana. Mereka tinggalin ini, kemudian mereka langsung berlari ke sana. Ternyata Readers, di sana ada seorang pendaki perempuan yang mau bunuh diri. Dan waktu itu waktu itu Mas Bayu juga ikut gitu ya Readers, kayak nanya, kamu kenapa? Coba yang tenang, tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan, kayak gitu. Pokoknya menahan lah, mencegah gitu ya Readers ya. Dan akhirnya maulah si perempuan itu ikut sama mereka dan mereka pun membentuk lingkaran lagi yang lebih besar gitu, bergabung sama rombongan yang tadi itu Readers. Dan FYI lagi ya Readers ya, rombongan yang tadi bersama dengan perempuan yang mau bunuh diri tadi itu adalah rombongan yang kira-kira masih ABG lah gitu. Jadi kayak mereka tuh mungkin masih SMP gitu ya.
datang ber-7 orang nih readers. Dan akhirnya ber-7 orang ini pun bergabung sama lingkarannya si Mas Bayu tadi. Dah makanlah mereka, minum nih pakai bekal yang dibawa Mas Bayu dan rombongannya nih ya readers ya. Dah selesai mereka makan, dah gitu kan. Mereka cerita-cerita lah, si Mas Bayu ini nanya ke perempuan tadi, kamu kenapa kepikiran mau bunuh diri gitu lah ya. Kemudian si perempuan ini bilang readers, jadi kita itu kan berangkat ber-7 katanya kan. Nah yang ber-6 ini tuh mereka pacaran gitu. Jadi kayak mereka tuh berpasang-pasangan. Kalau seandainya yang jatuh pacar mereka nolongin, tapi kalau yang jatuh aku mereka nggak nolongin gitu. Terus kalau pacar mereka yang capek minta berhenti, mereka berhenti. Kalau aku yang capek mereka nggak mau berhenti gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak maksa aku cepet kita harus cepet sampai di atas kayak gitu. Dan seperkiraannya si Mas Bayu ini readers, si perempuan ini mengalami namanya itu mountain sickness. Jadi mountain sickness itu adalah sebuah tekanan gitu ya readers yang dialami oleh para pendaki. Jadi gangguan psikis yang dialami oleh para pendaki itu biasanya karena mereka terlalu kecapean, atau mereka terbebani, atau mereka merasa tidak nyaman. Pokoknya ada yang mengganggu psikis mereka selama mendaki, dan itu menyebabkan readers ada yang bisa berhalusinasi, atau kemudian ada yang macam-macam lah dampaknya gitu ya, kayak yang ingin mendengar sesuatu, melihat sesuatu gitu kan. Sampai kayak si perempuan ini tadi yang mau bunuh diri tadi tuh kayak ada bisikan yang bilang kalau dia nggak akan sanggup lagi dengan situasi yang kayak gini, dia nggak akan sanggup nanti turun lagi ke bawah gitu ya readers ya. Di sana dinasihatilah oleh Mas Bayu dan juga teman-teman yang nggak boleh kayak gitu. Kalau kita berangkat itu tim, ya kita harus kompak gitu. Jadi kayak kalau seandainya teman kita capek, ya udah istirahat. Pokoknya harus kompak gitu ya. Jangan sampai teman kita tuh ngerasa terbebani gitu, ngerasa kayak keberatan lah gitu ya. Biasanya saling bahu membahu lah gitu. Kalau kita mendaki, dinasihatilah sama si Mas Bayu dan teman-temannya ini. Iyalah, mereka kan masih ABG itu. Iyalah Mas, kayak gitulah barangkali ya. Nah, di sela-sela perbincangan mereka itu, readers, lagi-lagi Mas Bayu ini melihat di seberang kawah. Jadi kan kalau kita mendaki itu misalnya kita sampai di sini ya, readers, di puncak yang ini. Nah, itu kan ada kawahnya itu ya kalau Gunung Cermai itu ya. Nah, di seberang sana, di seberang kawah sana, readers, si Mas Bayu ini melihat ada lagi perempuan yang sedang merentangkan tangannya dan mau bunuh diri gitu loh, readers. Dan yang lihat itu bukan cuma Mas Bayu, tapi teman-teman yang lain juga ngelihat, dan bersiaplah mereka itu, bergegas lah mereka gitu ya, bersiap-siap tanpa bawa bekal, tanpa bawa makanan, karena mereka tuh gimana caranya harus cepat sampai ke sana gitu. Pergilah Mas Bayu ini dan teman-temannya ke sana readers, dan medan yang mereka lalui ke seberang kawah itu readers memang benar-benar medan yang sulit gitu readers. Bahkan mereka itu untuk sampai ke sana itu kata Mas Bayu ya, ada yang merangkak, kemudian ada yang merayap, saking susahnya dan berbahayanya itu loh readers medan yang harus mereka lalui gitu kan. Udah waktu itu mereka mulai ke sana rame-rame kan, berenam tadi. Yang anggota Mas Bayu aja ya pergi ke sana pokoknya dengan melalui medan yang sulit itu readers. Dan ternyata sampainya mereka di sana readers, perempuan itu nggak ada, bahkan nggak ada satupun pendaki di sana. Jadi perkiraan mereka mungkin ada pendaki yang naik lewat jalur di sana gitu, atau ada pendaki yang sampai di sini tapi mereka mengelilingi kawah itu. Tapi ternyata readers sampai di sana itu nggak ada perempuan yang bunuh diri, itu nggak ada readers. Padahal tadi mereka berenam tuh lihat ada perempuan yang mau bunuh diri di sana gitu readers. Gitu ya readers ya. Dan akhirnya mereka pun setelah sampai di sana tidak mendapati apapun, mereka pun memutuskan untuk balik lagi, putar lagi sampai di sini. Ketika mereka sampai di tempat tadi, mereka istirahat tadi, makan tadi itu ya readers ya, rombongan yang bule-bule ini udah nggak ada, mereka udah turun ke bawah. Yang tertinggal lagi adalah rombongannya si ABG ber-7 orang ini tadi. Dan karena waktu itu cuacanya tuh udah berubah, kayak udah mendung banget gitu ya readers ya, kayak udah mau hujan gitu lah ya, udah mau badai gitu. Akhirnya Mas Bayu ini pun mengarahkan kepada teman-temannya, kita siap-siap lagi ini semua sampah beresin, kita langsung turun kayak gitu ya readers. Dan Mas Bayu ini juga memperingatkan si ABG yang ber-7 orang itu tadi, cepet turun gitu lah barangkali ya, soalnya ini udah mau badai nih gitu kan. Nah turunlah mereka, tapi Mas Bayu ini ya, rombongan Mas Bayu ini yang turun duluan, karena yang ABG itu bilang, oh iya mas aman, bentar lagi turun gitu, bentar lagi nyusul gitu ya. Nah, ketika mereka turun ini readers, dari sinilah semua keepikan itu berawal. Jadi readers kan, udah mulai lah ya nih Mas Bayu dan rombongan yang berenam tadi itu mulai turun kan. Udah mulai agak sedikit jauh, tapi belum terlalu jauh ya readers. Agak sedikit jauh dari rombongan ABG yang masih di atas itu tadi kan. Tiba-tiba readers,
si A ini bilang readers kan, senter gue mati nih, barangkali seperti itu ya readers. Senter gue mati nih gitu, gak biasa-biasanya, padahal gue udah ngecas full loh, gue udah nyiapin baterai cadangan juga, kata si A ini kan. Kemudian readers, gak lama setelah itu si B, si C, si D, dan si E juga ngomongin hal yang sama gitu readers. Kok gue juga, kok gue juga, kayak gitu loh readers. Dan mendadak semua senter mereka itu mati, padahal mereka tuh udah cas full. Mereka bilang ya, mereka tuh bukan perdana loh melakukan pendakian, jadi mereka pasti udah prepare, udah tahu lah apa-apa aja yang bener-bener warning banget gitu kan, yang harus riskan banget harus mereka prepare gitu. Tapi mendadak saat itu reader, semua senter mereka mati, dan semuanya yang berlima itu berharap ke senternya Mas Bayu. Dan ketika Mas Bayu ini menyalakan senter, ini udah gelap ya readers, bayangin ini udah mendung, udah mau hujan, udah mau badai gitu ya. Dan ketika Mas Bayu ini menyalakan senternya, ternyata senternya juga mati readers. Di situ Mas Bayu kesal, padahal dia udah yakin banget gitu kalau seandainya baterainya itu udah dia cas full gitu, dan dia juga udah nyiapin baterai cadangan, tapi nggak mau readers, semua senter mereka ini nggak bisa nyala. Akhirnya mereka pun turunlah pelan-pelan. Ini udah bener-bener udah mulai gelap ya readers, karena waktu itu udah sore mau maghrib gitu. Aku merinding. Udah sore mau maghrib gitu ya readers ya. Dan turunlah mereka ke bawah pelan-pelan, dan hujan pun mulai turun menetes sedikit ya readers, gerimis lah gitu. Dan syukurnya readers, saat itu mereka melihat dari arah atas rombongan yang ABG 7 orang tadi mulai turun. Mereka nyalain senter gitu kan, kayak pokoknya nyenter lah gitu turun kan. Dan agak lega lah gitu rombongan si Mas Bayu ini readers. Mereka bilang kan pas udah ketemu nih, udah berpapasan, mereka bilang, kita boleh nggak ikut sama rombongan kalian, soalnya senter kita semua mendadak mati nih, kata si Mas Bayu itu kan. Tapi readers, respon mereka yang bertujuh ini, mereka bilang kayak gini, senter kita juga cuma 2 katanya kan, kalau mau numpang ikutin aja dari belakang, kayak gitu loh readers katanya. Jadi perasaan Mas Bayu dan yang lain tuh saat itu agak-agak bete juga gitu readers. Mereka ini udah ditolongin tadi di atas, mereka nggak bawa bekal, kasih makan, kasih minum gitu lah ya, tapi cuma numpang senter aja gitu loh. Kenapa nggak kalau senternya cuma 2, kalau senternya cuma 2, kenapa nggak satu di depan, yang satu di belakang, dan yang nggak punya senter itu di tengah-tengah gitu kan? Tapi ini nggak, mereka tuh nyuruh kayak, udah susul aja dari belakang gitu, susul aja kita dari belakang, kayak gitu readers kan. Berusaha rombongan si Mas Bayu yang berenam ini nyusulin mereka dari belakang, tapi readers, di situ Mas Bayu tuh merasa kenapa perempuan yang sampai mau bunuh diri tadi tuh ngerasa bete banget. Karena readers, selama mereka ngikutin mereka yang memang pacaran itu readers, kayak yang pacaran tuh pengen duluan gitu, atau pengen berdua-berdua, pokoknya kayak nggak mau terlalu gabung sama rombongan, pengen kayak memisahkan diri gitu loh readers. Di situ Mas Bayu tuh ngerasa kayak, oh pantas aja tadi temannya sampai bete banget gitu. Ternyata yang pacaran tuh memang kayak gitu, mereka tuh pengen duluan gitu, duluan dan memisahkan diri dari rombongan gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar tertinggal. Jadi rombongan Mas Bayu yang berenam orang ini tertinggal dari 7 orang itu tadi, karena mereka memang buru-buru cepet-cepet kayak gitulah ya, pokoknya kayak nggak mau dalam rombongan gitu readers ya. Dah, waktu itu readers, ini emang udah makin gelap banget ya readers, mungkin udah maghrib lah gitu ya, dan hujan pun mulai turun dan semakin deras ya readers. Waktu itu readers, mereka bawa mantel, jadi mereka pakailah mantel kan, mulai pakai mantel, turun lagi, udah bener-bener gelap, semakin gelap gitu ya. Dan bayangan readers, bahkan mereka itu mengatakan bahwa mereka turun ke bawah itu dibantu oleh cahaya kilat halilintar gitu loh readers. Jadi kayak kan cuaca mendung nih, hari hujan ya, hari hujan udah mulai deras, kemudian kan ada tuh sebelum petir menyambar kan ada kilatan-kilatan gitu ya readers ya. Nah, cahaya kilatan itulah yang mereka manfaatkan untuk turun, bayangkan readers, saking mereka itu memang mereka nggak tahu arah dan memang nggak kelihatan, dan memang itu udah malam gitu ya readers ya. Waktu itu yang mimpin di depan seperti biasa as always lah ya, mimpin kita tuh si A kan, karena si A ini memang ngeliat di antara mereka tuh memang dia leadernya gitu. Si A waktu itu di depan, ini hujan udah semakin deras, petir juga udah menyambar lah gitu ya readers ya. Waktu itu si A ini terjatuh readers, dia terjatuh, kakinya tuh kayak langsung kena batu, dan itu luka parah lah, cukup parah gitu, kayak dia mengeluarkan darah lah gitu. Saat itu mereka pun berhenti. Di saat hujan deras readers, gak ada pohon waktu itu untuk mereka berteduh, jadi mereka berhenti tetap karena ini udah luka kakinya gitu ya. Udah berhentilah mereka, kemudian udah dibersihkan luka itu, sampai akhirnya hujan pun reda.
Jadi hujannya sempat reda, syukurnya hujan itu sempat reda ya readers ya. Mereka pun memilih untuk melanjutkan perjalanan, tapi yang ngelihat saat itu diganti, yang di depan itu disuruh Mas Bayu ini. Mas Bayu yang ganti di depan. Nah, ketika si Mas Bayu ini di depan readers, mereka mulai jalan. Ini hujan udah mulai reda ya readers ya. Hujan yang deras tadi itu readers udah mulai reda gitu kan. Dalam perjalanannya Mas Bayu ini tiba-tiba merasa, saat Mas Bayu ini di depan ya, tiba-tiba merasa di sebelah kanannya ini readers, semua di sebelah kanannya ini bayangin ya readers, mereka lagi di perjalanan menurun nih untuk sampai ke bawah, masih di gunung bahkan pohon aja nggak ada di sana katanya gitu ya. Tiba-tiba di sebelah kanannya Mas Bayu ini berubah menjadi komplek perumahan ya readers. Berjalan lah kan, ini Mas Bayu ini ngelihat kan readers ke kanan, dan dia melihat pertama kali yang dia lihat itu ada seorang nenek-nenek yang sedang mengunyah sirih ya readers ya. Itu yang pertama. Kemudian dia lanjut lagi berjalan, nih teman-temannya masih di belakang nih. Dia lanjut lagi berjalan. Dia lihat lagi ada seorang laki-laki berambut gondrong sedang memainkan gitar. Jadi dia main gitar gitu. Kemudian readers, Mas Bayu ini pun lanjut lagi berjalan. Nah, pas Mas Bayu ini melihat ke depannya, ini tadi sampingnya readers. Pas Mas Bayu ini ngelihat ke depan readers, yang dia lihat selanjutnya adalah ada sepasang suami istri membawa 3 orang anak. Tapi parasnya itu bukan paras pribumi, juga bukan paras Jepang readers, tapi parasnya itu adalah paras Belanda gitu readers ya. Berjalan gitu kan, berlima lah berarti mereka berjalan, dan luar biasa ya readers, mereka berjalan sambil menembus tubuhnya si Mas Bayu ini. Waktu itu Mas Bayu langsung terduduk lemah, dia langsung berhenti terduduk lemah, dan dia tuh langsung bilang kayak gini, ini tuh gunung atau pasar, katanya dia bilang kayak gitu readers, karena memang benar-benar dia ngeliat rame banget gitu readers, dan bahkan sampai tadi ada yang menembus tubuhnya gitu. Dan di saat berhenti itu readers kan teman-teman semua heran ya, kenapa sih tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, si Bayu tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Tadi itu berhentilah mereka lagi kan, ditanya istighfar Bay, istighfar kayak gitulah barangkali ya, istighfar Bay, istighfar. Nah, saat itu kan readers, si Mas Bayu ini pun menceritakan apa yang dia lihat kepada teman-temannya, which is teman-temannya sama sekali nggak melihat itu ya readers, nggak melihat apa yang dikatakan oleh si Mas Bayu ini tadi. Dan akhirnya pun mereka memutuskan untuk si B lah setelah itu yang ngelihat di depan. Jadi kan pertama tadi si A, kemudian si Mas Bayu, kemudian si B lagi yang ngelihat di depan ya readers ya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Naasnya readers, ketika mereka melanjutkan lagi perjalanan dengan si B yang ngelihat di depan ini readers, hujan itu kembali turun dengan sederas-derasnya gitu readers. Dan mereka terus berjalan, tetap nekat berjalan. Halilintar datang lagi, mereka pun memanfaatkan cahaya halilintar itulah ya untuk turun ke bawah. Dan tiba-tiba readers, padahal mereka tuh kayak belum ada menemukan pohon sama sekali gitu readers. Kayak bahkan ketika hujan deras mereka mau berhenti aja, mereka nggak bisa menemukan pohon untuk berteduh gitu kan. Tapi tiba-tiba readers, ketika mereka berjalan, hujan deras gitu readers, itu memang kayak udah curang, mereka udah terjatuh, pokoknya udah berkali-kali lah terjatuh gitu kan. Tiba-tiba ada sebuah pohon besar yang mau tumbang, dan itu mau tumbangnya ke arah mereka gitu readers. Akhirnya mereka pun berlari sekencang-kencangnya menjauh dari pohon besar yang mau tumbang itu ya readers. Berlari sekencang-kencangnya menjauh dari pohon itu, sampai pada akhirnya mereka pun masuk ke jurang semuanya. Dan waktu itu tiba-tiba semuanya Mas Bayu ini ngerasa semuanya gelap mungkin dia pingsan lah saat itu gitu ya. Tapi readers, ketika mereka lagi pingsan itu, setelah Mas Bayu ini ngeliat tadi semuanya udah gelap, mereka udah jatuh ke jurang gitu ya readers, saya udah terpelanting, pokoknya jatuh ke batu itulah, semua udah sakit-sakit lah badannya gitu ya readers ya. Mas Bayu ini merasa didatangi. Mas Bayu ini ngerasa didatangi oleh laki-laki gondrong yang sedang bermain gitar yang tadi dia lihat itu loh readers. Yang kayak ketika dia melihat seperti ada komplek perumahan itu tadi kan. Nah, laki-laki itu datang menghampiri dia sambil membawa gitarnya itu readers. Dan laki-laki itu bilang ke si Mas Bayu ini readers, nyanyi dulu Mas, nah bawa gitarku. Nyanyi dulu Mas, nah bawa gitarku, kata gitu readers. Saat itu Mas Bayu tuh kayak kayak gitu, Mas Bayu tuh bingung gitu readers. Tapi di saat Mas Bayu itu kebingungan, Mas Bayu ini juga dengar, dia tahu matanya terpejam ya readers. Mas Bayu ini mendengar
temannya itu kayak yang merintih, sakit bilang sakit gitu readers, kayak, dan saling menitip pesan kayak, aduh gue udah gak bisa balik nih, nanti tolong titip salam ya buat orang tua gue, kayak gitulah ya barangkali, tolong ya titip salam buat orang tua gue udah gak bisa. Saling menitip pesan gitu reader, satu sama lain teman yang lain ini. Tapi Mas Bayu itu masih belum mengeluarkan sepatah kata pun. Dan dia lihat lagi kan, si laki-laki itu tadi, nyanyi dulu mas katanya, nah bawa gitarku katanya kan. Tapi kayak Mas Baru ini mulai kesel gitu readers, Mas Bayu ini mulai kesel gitu readers, karena kayak udah teman gue dulu pada sekarang lu nyuruh gue nyanyi, kayak gitulah ya barangkali ya readers ya. Jadi kayak Mas Baru tuh kesel waktu itu, dan dia pun berusaha untuk kayak menyadarkan teman-teman. Dia tahu matanya itu terpejam ya readers ya, dia tahu mata terpejam, badannya itu semua udah sakit-sakit banget juga gitu, tapi dia masih bilang ke teman-temannya, enggak kita bakalan balik kok, enggak kita bakalan pulang kok, kalian semua bertahan, kita semua bakal pulang. Kayak gitulah kata si Mas Bayu ini ya readers ya. Tapi readers, si laki-laki gondrong yang sambil megang gitar tuh tadi tuh udah mulai kayak marah gitu. Nyanyi mas katanya, nah bawa gitarku katanya, nyanyi mas katanya. Karena Mas Baru nih kayak udah kesel banget juga, dia nggak melakukan apa yang disuruh oleh si laki-laki gondrong ini. Laki-laki gondrong ini readers akhirnya memutuskan untuk memukul pundak tengkuknya si Mas Baru ini, Mas Bayu itu ya readers. Memukul tengkuknya si Mas Bayu ini pakai gitar itu terus. Pang katanya gitu readers. Dah Mas Bayu itu ngerasa sakit banget readers, sakit banget. Tapi ketika dia buka matanya readers, itu udah siang, hari itu udah siang, udah terang benderang gitu readers. Dia terbangun, dia lihat kiri kanan tuh udah rame readers, rame sama kayak tim SAR itu ya namanya, yang mencari-cari orang gitu readers, udah rame sama tim SAR gitu kan. Dan badannya itu sakit banget gitu readers ya. Kemudian dia datangilah salah satu tim SAR itu kan. Dia tanya teman-temannya mana gitu ya readers, teman-teman dia mana gitu kan. Dan ternyata readers, tim SAR itu memperlihatkan ada 5 kantong jenazah yang berisi teman-temannya si Mas Bayu ini readers. Jadi kayak Mas Bayu itu waktu itu kayak gimana ya readers, gimana sih perasaan kita gitu, cuman kita sendiri yang selamat gitu readers. Ternyata terjun ke jurang, mereka terjun ke jurang tuh memang teman-temannya nggak bisa bertahan, yang 5 tuh nggak bisa bertahan, tapi dia masih bisa bertahan gitu readers, walaupun badannya sakit-sakit luar biasa lah gitu ya. Dan kemudian pas ketika mereka tuh udah nikah, udah ditemukan gitu kan, Mas Bayu ini nanya, kenapa bisa kepikiran sampai cari kita kesini mas gitu ya, sama si tim SAR itu ya, sama si tim SAR itu kan. Sama si tim SAR itu kan readers. Kemudian si tim SAR itu jawab, iya soalnya kemarin pas rombongan ABG yang 7 orang itu turun, mereka bilang masih ada satu rombongan lagi di atas. Kan yang pertama turun rombongan bule, kemudian rombongan yang si ABG itu kan readers. Dan mereka bilang masih ada satu rombongan lagi di atas, tapi kami tunggu-tunggu sampai malam, sampai tengah malam itu nggak ada yang turun mas. Makanya paginya kami memutuskan untuk langsung cari aja, berpencar langsung semua tim SAR nyari, kayak gitulah kata si tim SAR ini kan readers. Oh iyalah gitu kan. Waktu itu Mas Baron kayak Mas Baron lagi, Mas Bayu itu perasaannya kayak kacau banget gitu readers, kayak itu gitu kan. Dan dia masih berusaha mengingat-ingat apa pesan-pesan dari teman-temannya semalam gitu, sambil udah merintih semalam gitu ya, apa pesan-pesan dari temannya udah merintih semalam gitu kan. Dan lagi readers, ini readers ya, ketika si Mas Baron ini udah siap-siap mau pulang dari bawah sama tim SAR gitu lah kan, si tim SAR ini bilang, mas itu backpackernya itu readers, itu backpacker apa tuh namanya travel bag, apa tuh namanya ya itulah ya, backpacker apa sih itu namanya, tasnya gitu yang ranselnya itu, mas itu sama gitarnya. Mas Bayu langsung mikir readers, gitar siapa mas, saya nggak bawa gitar, kata si Mas Bayu ini readers kan. Oh itu kan gitar rombongannya loh mas, kata si tim SAR nih readers. Di sana lah di perjalanan pulang tuh Mas Bayu tetap diambil sama Mas Bayu, ranselnya diambil, kemudian tasnya diambil, gitarnya diambil gitu kan. Tapi di sepanjang perjalanan pulang si Mas Bayu ini mikir readers, kayak berarti laki-laki gondrong yang main gitar semalam tuh nyelamatin dia nggak sih gitu. Dia mukul pakai gitar yang keras itu readers. Buktinya Mas Bayu tuh langsung kebangun gitu, dan ketika kebangun semua tuh udah siang gitu readers. Dan dia bawa gitar itu pulang, tapi di satu sisi Mas Bayu tuh kayak ngerasa bersyukur digitukan, diperlakukan seperti itu sama si laki-laki gondrong itu readers. Dan di satu sisi memang Mas Bayu itu juga ngerasa sedih karena dia kehilangan 5 orang teman-temannya. Kita berdoa buat teman-temannya Mas Bayu, semoga teman-teman Mas Bayu ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke readers, kurang lebih seperti itulah kisah yang ingin di-share oleh Mas Bayu kepada kita semua. Semoga benar-benar bisa dipetik pesan-pesan tersirat sebagai pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Bagi teman-teman readers yang suka, jangan lupa tinggalkan like-nya, dan berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman readers. Jadi pastikan teman-teman readers sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers gak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih. See ya!